identitas. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Dan terima kasih kepada ulama. Upacara di Istana Merdeka Merah Putih berkibar. SBY ngumpat, Anies kepanasan. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Menakar nasionalisme dari Susilo Bambang Yudhoyono adalah hal yang sangat mudah sekali. Kita tinggal lihat saja mengenai nasionalismenya saat rapat paripurna pada hari ini. Ketika banyak mantan presiden dan juga wakil presiden datang untuk menjadi tamu kehormatan, Susilo Bambang Yudhoyono malah ada di Malaysia untuk nggak tahu ngapain, saya nggak peduli juga sih. Tapi yang pasti kita melihat bahwa beberapa kali Susilo Bambang Yudhoyono tidak hadir di acara pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang seringkali menggemparkan dan begitu memberikan inspirasi bagi politik di Indonesia. Kita melihat bagaimana Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna di Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia memberikan pidato yang sangat baik. Pidato tersebut menyentuh banyak aspek, baik dari ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hal-hal yang menjadi keresahan masyarakat Indonesia. Secara ideologi, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia harus lepas dari politik identitas yang sempat dilakukan oleh Anies Baswedan yang merupakan mantan peserta konvensi Demokrat. Secara politik, Presiden Joko Widodo juga menyentuh hal-hal yang sangat esensial, yakni kepartaian suatu lembaga negara. Secara sosial budaya, Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa kebudayaan Indonesia itu sangatlah kaya, sehingga dia bisa menggunakan pakaian adat yang begitu beragam. Saat ini Presiden Joko Widodo menggunakan pakaian adat dari Bangka Belitung, yang merupakan provinsi tempat Ahok besar dan menjadi bupati di sana. Sebagai korban politik identitas, Ahok tentu merupakan orang yang paling kasihan saat kalah melawan Anies Baswedan yang didukung oleh radikalisme dan ormas pro pengacau. Keberadaan Presiden Joko Widodo dalam dukungannya kepada Ahok tidak bisa dilihat dan dilakukan secara langsung. Karena Presiden Joko Widodo sendiri paham bahwa proses hukum tidak boleh ia intervensi sama sekali. Karena saat itu banyak sekali orang-orang yang menunggangi kasus Ahok ini, termasuk partai-partai yang memiliki ribuan proyek mangkrak. Dan saat itu Presiden Joko Widodo tidak boleh sembarangan bergerak, dan dia menunggu waktu untuk menghancurkan segala radikalisme dan potensi-potensi pengacau yang terjadi. Selama 10 tahun radikalisme bertumbuh sangat subur dengan keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia dan juga Front Pembela yang dipimpin oleh Rizik Syihab. Para pemain-pemain politik busuk ini pada akhirnya ketahuan dan membusuk dari dalam. Orang-orang penting dipenjara satu persatu karena tindakan yang mereka lakukan. Bahkan ini diduga kuat didorong oleh politisi partai mangkrak. Saya mempertanyakan nasionalisme dari mantan presiden sebelum Presiden Joko Widodo. Seharusnya sebagai mantan presiden, dia bisa memberikan teladan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 ataupun dalam waktu-waktu di bulan-bulan kemerdekaan ini, mereka nggak usah pergi ke luar negeri lah, hanya untuk menjadi contoh dan showcase bagi masyarakat Indonesia untuk mencintai negaranya. Mungkin ekspektasi saya terlalu berlebihan, tapi memang itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin atau mantan pemimpin. Tapi kayaknya memang sakit hati itu nggak pernah bisa disembuhkan, karena memang orang ini bawa perasaan terus. Coba saja di depan telinganya bisiki kalimat atau kata-kata ini, 411212. Mungkin dia langsung panas seperti panci yang lagi di penjara. Sebagai pemimpin atau mantan pemimpin, sudah seharusnya merayakan kemerdekaan itu di dalam negeri. Saat ini, yang harus kita lakukan bukanlah melawan penjajahan, melainkan melawan pendukung Anies Baswedan dan Anies Baswedan yang merupakan maskot dari radikalisme pengacauanisme. Kita harus merdeka dari mangkraknya pemikiran-pemikiran partai mangkrak. Dengar-dengar dia nggak ikut acara 17-an di Istana Merdeka hari ini. Padahal, sebagai mantan presiden, dia harusnya mendapatkan undangan dan dijadikan tamu terhormat. Tapi dia tidak memilihnya karena dia malu atau mangkrak. Bagaimana menurut Anda? Mungkin suatu saat sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu presiden
terbaik di Indonesia. Fadlizon gak berani sindir Prabowo yang gencar memuji Jokowi. Ditulis oleh Syardi dari Siwar.com. Ketika saya terlalu fokus pada pujian yang dilontarkan Prabowo kepada Presiden Jokowi, saya malah lupa dengan satu orang yang selalu nyinyir dengan pemerintah. Dialah Fadlizon yang terkenal dengan jargon korupsi adalah oli pembangunan. Kenapa harus oli? Kenapa gak minyak goreng atau minyak gemuk saja? Sudahlah, itu tidak penting. Masalahnya adalah Fadlizon suka menyerang pemerintah, kadang tanpa dasar yang jelas. Di sisi lain, Prabowo mulai gencar memuji Jokowi. Jokowi disebut sebagai salah satu presiden terbaik. Jokowi dibilang presiden yang kerjanya paling keras. Di bawah kepemimpinan Jokowi, negara cenderung stabil dan masalah terkendali. Kenapa Fadlizon diam saja saat Prabowo memuji presiden yang paling sering dia kritik? Ibarat begini, kamu merasa tetanggamu adalah tetangga yang buruk, risih, tukang bikin ribut, nyebelin dan ngeselin. Tapi suami atau istrimu malah memuji tetanggamu dengan mengatakan tetanggamu baik, ramah, suka membantu dan tidak risih. Bagaimana perasaanmu mendengar itu? Minimal protes bukan? Atau mungkin kamu merasa suami atau istrimu tidak beres atau sedang salah makan obat. Kalau Prabowo mulai sering memuji Jokowi, artinya dalam sudut pandang seorang Fadlizon, Prabowo harusnya sama jeleknya dengan Jokowi kan? Prabowo yang memuji Jokowi secara logika bisa disebut satu frekuensi. Terlepas apakah pujian itu murni tulus atau ada niat lain. Hanya orang dengan kesamaan pendapat dan pemikiran yang bisa memuji. Mana mungkin kamu yang alim dan santun mau memuji orang yang kasar dan sering berbahasa kotor. Tidak satu frekuensi. Nah harusnya dalam pandangan Fadlizon, Prabowo sama parahnya dengan Jokowi. Jokowi dianggap presiden yang banyak celah. Dan kalau Prabowo memuji Jokowi, artinya Prabowo juga banyak celah juga kan? Lantas kenapa Fadlizon tidak mau protes atau menyindir soal pujian Prabowo? Prabowo dan Jokowi sudah termasuk satu komplotan. Kenapa Fadlizon tidak mengkritik? Sepedas dia mengkritik presiden? Fadlizon kira-kira sedang ngapain ya? Apakah dia tidak tahu soal ini? Tidak mungkin, omong kosong. Beritanya cukup besar. Gerindra dan PKB resmi berkoalisi. Dan di acara tersebut, Prabowo jelas memberikan pujian kepada Jokowi. Tidak mungkin Fadlizon tidak tahu soal ini. Apakah Fadlizon takut? Bisa jadi. Siapapun tahu Prabowo pernah gebrak meja saat kesal setengah mati. Dia juga dikabarkan pernah lempar HP